Selamat siang buat kita semua. Hari ini kita sama-sama akan belajar tentang apa itu gambut, atau mungkin tuh dengar lahan gambut. Sebelumnya perkenalkan, saya Bernard Koten. Pada kesempatan ini hadir Saya William Setiadi dari Simpul Jaringan Pantau Gambut, Papua. Baik, jadi hari ini saya panggil kakak saja. Kakak Widya akan bercerita, menjelaskan sedikit atau mungkin dengan pengalaman yang selama ini kakak mereka lakukan tentang persoalan gambut dan berbagi tentang apa itu gambut bagi kita semua. Jadi mungkin satu pertanyaan dan mungkin kakak bisa jelaskan ini, nanti sebentar kita sama-sama menggali. Mungkin bagi kami semua, yang khususnya saya juga sendiri masih sangat awam, mungkin kakak bisa menjelaskan apa itu gambut dan mungkin tong di Papua terletak di daerah-daerah mana dan bagaimana persoalannya. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi yang pertama itu apa itu gambut? Saya pikir ada beberapa referensi yang menjelaskan apa itu gambut. Jadi gambut itu bahan organik yang tidak terdekomposisi secara sempurna karena terdapat pada kondisi anaerob atau kedap udara. Nah, proses dekomposisi ini terjadi karena sangat lambat dan membuat bahan organik menumpuk sehingga terbentuk lapisan gambut. Nah, seperti apa biasanya? Jadi kan kalau kita tahu misalnya contohnya begini, ada di pohon jatuh katakanlah di kali atau daerah rawa kan, atau daerah yang lembab. Kemudian biasanya kalau ranting atau daun pohon, kalau dia terdekomposisi, artinya dia terurai nanti, dia akan kembali jadi tanah, gitu, campur kan. Nah, kalau di situasi ini, karena dia anaerob, atau juga banyak permukaannya basah, jadi dia tidak hancur. Nah, jadi tumpuk terus. Gitu. Nah, kemudian itu yang membuat apa yang disebut dengan gambut. Nah, gambut ini bisa berlangsung sebenarnya di beberapa daerah. Kita tahu sebenarnya dari literatur referensi itu bisa ribuan tahun prosesnya gitu. Bahkan ada yang sampai dari yang cekungan misalnya kedalaman itu, kemudian dia terpenuhi oleh tadi daun, ranting dan semua kayu-kayu, kemudian dia bisa jadi pendangkalan. Nah, itu juga kemudian menumpuk terus, dan proses pembusukannya atau dekomposisinya tidak terlalu maksimal karena dia juga lembab. Kadang tidak ada udara gitu kan, atau dia tergenang dalam air itu, basah. Gitu. Jadi bertumpuk terus itu. Nah, kalau gambut di Papua sebenarnya tanah Papua juga sebarannya banyak. Dari beberapa data itu ada hampir di memang hampir ya kabupaten, ada sekitar 26 kabupaten saat itu. Hanya yang kita tahu memang situasinya ada yang sebarannya itu ada yang luas, ada yang tidak juga luas itu. Nah, kalau berdasarkan data misalnya Balai Besar Litbang Sumber Daya Lahan Pertanian, BBLSDLT, itu tanah Papua punya luasan gambut sekitar 3,6 juta hektar. 2,6 juta hektar sekian ada di Provinsi Papua, dan 1, sekian juta hektar ada di Papua Barat. Itu saat itu masih 2 provinsi ya. Kita belum jadi yang sekarang ini. Gitu. Nah, itu yang itu. Nah, karena gambut ini kan gini ceritanya. Sebenarnya kalau kita tahu dia banyak ranting pohon atau daun itu kan banyak menyimpan karbon. Kalau rumusnya kan, kalau saya baca di literatur misalnya dia kan rumusnya C kan. Nah, kalau misalnya lahan gambut ini rusak, terbakar, itu C-nya terlepas ke udara.
Nah, dia ketemu oksigen O2 dan menjadi CO2. Jadi seperti emisi kendaraan gitu. Makanya kenapa lahan gambut ini juga harus dilindungi, dijaga, karena itu dia berpotensi berkontribusi menyumbangkan emisi karbon CO2 tadi. Nah, CO2 ini kan tentu berpengaruh kepada situasi iklim nantinya. Kalau kita tahu kan pemanasan global, perubahan iklim sampai krisis iklim yang sekarang ini, itu juga dipicu atau kontribusinya salah satunya dari tadi emisi itu, emisi kendaraan, pabrik, termasuk di lahan gambut. Apalagi gambut di tanah Papua misalnya 3,6 juta hektar, tentu stok karbonnya tinggi sekali. Yang pernah lahan gambut ini yang kalau tidak salah berapa tahun yang lalu kah yang pernah di berita itu yang di Kalimantan pernah terbakar itu ya, jadi orang. Benar. Berarti kalau tong di Papua ini lahan gambut, kalau yang menurut penjelasan tadi berarti lebih banyak ke daerah-daerah pesisir ya, lebih banyak. Maksudnya di daerah-daerah rawa ataukah memang di daerah-daerah pegunungan ada lahan gambut atau tidak? Nah, kalau data yang lama, saat itu data lalu ya, untuk sebaran gambut di daerah itu daerah pesisir ada. Nah, juga di daerah pegunungan. Tapi kan highland itu bukan di gunungnya sebenarnya, tapi di perbatasannya. Oh, oke. Yang saya pernah dapat informasi, misalnya itu daerah Yalimo. Kan dia turun ke bawah yang Benawa atau apa itu kan daerah rawa air ya, benar. Jadi bukan di daerah pegunungan sekali. Nah, untuk yang di Papua sebenarnya banyak di daerah juga, daerah Waropen. Oh, Waropen. Tahu saya itu Waropen dengan beberapa site di situ. Di Kabupaten Jayapura juga dulu sempat ada, tapi kemudian sepertinya masih ada di beberapa titik lokasi. Kalau dari peta, kadang peta ini kan terjadi indikatifnya ada perubahan-perubahan penyesuaian gitu. Nah, di selatan juga masih banyak gitu. Nah, sebenarnya juga lahan gambut yang di selatan justru sebenarnya jadi fokus karena mereka punya luasan gambut yang cukup luas di daerah selatan. Lalu juga sebenarnya di daerah selatan itu banyak proyek misalnya. Katakanlah misalnya dulu ada MIVE, ya, perusahaan-perusahaan besar. Sekarang rencana food estate gitu kan. Nah, itu juga mengancam soal kelestarian gambut itu sendiri gitu. Bahkan di beberapa ya adalah ini kerusakan gambutnya, lahan gambutnya. Itu ancamannya. Nah, kaitan dengan ancaman sebenarnya ada beberapa ancaman. Misalnya kalau di teman-teman pantau gambut itu sendiri mengatakan ada beberapa, misalnya alih fungsi lahan. Terus ada penebangan, ada proses pengeringan dan pembakaran di lahan gambut. Gitu. Jadi kadang areal gambut yang masuk di daerah konsesi, kalau mau dibikin perkebunan katakanlah sawit, tentu dia harus dikeringkan kan gitu. Olahan gambutnya. Ya, lahan gambutnya. Ya karena sawit dan apa itu kan butuh air yang banyak juga kan pas kering. Sawitnya. Baik, Kakak saya lanjut. Tadi Kakak bilang soal ada ancaman soal alih fungsi hutan, alih fungsi lahan gambut dan sebagainya tadi. Ya itu terkait dengan ancaman. Bagaimana misalnya dampak, maksudnya lahan gambut itu kalau dialih fungsikan atau itu dampaknya kepada, maksudnya itu masyarakat, apalagi yang mereka yang mungkin bermukim atau tinggal di sekitaran di situ, bagaimana dampak untuk masyarakat setempat kalau memang lahan gambutnya di daerahnya rusak atau apapun itu? Sebenarnya kerusakan lahan gambut itu yang
di daerah konsesi itu sebenarnya belum begitu banyak. Tapi kalau dari beberapa informasi, ada 2 informasi yang berbeda. Misalnya ada yang mengatakan 81 hektar, ada yang mengatakan 81.000 hektar yang mengalami kerusakan. Gitu. Nah, tentu saja kerusakan ini kan tadi yang saya bilang di awal bahwa kemudian lahan gambut mempunyai stok karbon yang tinggi, jadi kemudian ada situasi yang kemudian nanti karbonnya terlepas ke udara, gitu kan. Nah, untuk masyarakat adat sendiri sebenarnya mereka punya kearifan lokal dalam melindungi lahan gambut itu. Nah, kalau dalam beberapa teman-teman misalnya berdiskusi itu sebenarnya gambut, kita kembali ke gambutnya tadi, kalau ada ancaman ada fungsinya juga. Ada fungsi ekosistem gambut. Nah, itu dibedakan menjadi ekosistem yang kaitan dengan lindung dan budidaya. Nah, apa itu ekosistem yang lindung? Jadi fungsi lindung ekosistem gambut itu karakteristiknya tertentu yang memiliki fungsi dan perlindungan keseimbangan tata air, penyimpanan cadangan karbon, dan pelestarian keanekaragaman hayati. Nah, biasanya juga dalamnya lebih dari 3 meter itu. Ternyata memang gambut itu ada yang bentuknya kubah, jadi dia gini, turun cekung ke dalam, itu bisa sampai katanya 50 meter itu kubahnya. Nah, ekosistem yang lindung ini dilakukan pemanfaatannya untuk kegiatan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan atau jasa lingkungan. Nah, karena dia fungsinya lindung, memang dia tidak boleh dirusak. Gitu. Sebenarnya apapun itu, tapi kemudian kalau fungsi budidaya, jadi dia punya karakteristik tertentu yang memiliki fungsi dalam menunjang produktivitas ekosistem gambut sesuai daya dukungnya. Nah, misalnya untuk budidaya, kegiatan dilakukan harus tetap menganut pengelolaan lahan gambut berkelanjutan karena ada ekosistemnya di situ. Nah, kalau terjadi alih fungsi lahan, tentu itu harus juga diperhatikan dengan baik gitu. Misalnya kaitan dengan tinggi muka air tanah. Karena lahan gambut tadi kan basah kan. Kalau mau ditanam dia harus dikeringkan kan, dikasih turun airnya, dibuat sekat kanal dan lain sebagainya. Nah, ketinggian muka air tanah itu harus dijaga, tidak boleh kurang. Nah, setahu saya itu dia harus maksimal 40 cm. 40 cm dari atas permukaan tanah ke bawahnya. Ke bawah. Iya. Itu kurang lebih 40 cm. Lebih daripada itu sudah situasinya mengkhawatirkan. Nah, sementara kalau kaitan dengan ancaman kerusakan tadi, sebenarnya juga di Papua itu pernah kejadian sekitar 2017, 18 itu yang titik kebakarannya banyak sekali di daerah selatan itu. Oh, yang pernah berita yang katanya di Bovendigul di Merauke sampai asap kemana-mana. Oke. Iya. Oh, berarti itu juga lahan gambut juga ada di dalam juga ya? Terbakar. Baik, kalau secara globalnya itu berarti fungsinya lebih, kalau memang rusak berarti saya bisa katakan yang saya tangkap, apakah itu bisa yang soal terkait tadi emisi dan akhirnya bisa tong bilang global kah? Pemanasan global itu ya, terkait dengan global, perubahan iklim menjadi krisis iklim sekarang kan. Oke. Karena bumi sekarang kan kita harus tahu bahwa ini akan menuju naik ke 1,5 derajat Celcius dalam kurun waktu 100 tahun. Nah, situasi itu kan mengubah semuanya, di pola cuaca berubah, situasi berubah, jadi banyak sekali yang berdampak ke makhluk hidup termasuk manusia. Misalnya es mencair. Berarti ini harus benar-benar kita jaga ya. Kalau rusak ini bukan hanya memang benar misalnya masyarakat yang punya hak ulayat di situ, dan di beberapa di beberapa wilayah di tanah Papua kan kita ada
lihat atau dengar bersama itu kan ada masyarakat yang berusaha untuk tidak boleh perusahaan masuk, tidak boleh ini, tidak boleh kasih rusak kan, padahal sebenarnya bukan tujuan untuk mereka saja, tapi sebenarnya untuk tujuan global ya. Kalau ya bisa ya seperti dikatakan begitu untuk fungsi lahan gambut ini sendiri. Nah, kaitan dengan ancaman dan kerusakan itu, sebenarnya kan ada strategi itu juga dipakai oleh pemerintah ya, misalnya BRGM. Sekarang kan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove. Oke. Nah, itu ada kalau untuk gambut 3R. Oke. Rewetting, revegetation, dan revitalization. Satu-satu kan jelaskan. Nah, rewetting itu berarti kemudian dilakukan upaya pembahasan kembali. Jadi membasahkan kembali lahan gambut. Kalau gambutnya kering karena kemarau atau situasi yang memburuk, itu dia harus dikasih pembasahan lagi. Berarti ini siram dengan air begitu? Ya, biasanya dia banyak air-airnya yang tersedia di sekitar situ kan. Oke. Oh, yang ini berarti tapi ini manusia yang lakukan ya, bukan secara ada kanalnya. Oke, siap. Itu harus dijaga ketinggian muka airnya, karena kadang kanal itu kan ditujukan untuk menguras airnya. Airnya dialirkan supaya tinggi muka airnya semakin turun dan mereka bisa bercocok tanam. Tapi itu harus dijaga sebenarnya. Yang di kekebunan monokultur. Supaya kemudian lahan gambutnya tetap basah. Karena kalau kering sekali, dia sangat rentan dengan terjadinya kebakaran lahan gambut. Entah faktor manusia, oknum manusia, atau faktor alam misalnya. Iya, dipicu oleh itu. Nah, lalu ada hal lain strateginya itu revegetasi. Jadi penanaman kembali. Oh, penghijauan itu, bilang penghijauan ke apa itu ya? Gambut, tapi misalnya juga bisa ya istilahnya seperti itu. Jadi kemudian dilakukan penanaman kembali. Karena kan kalau di awalnya dia merupakan seperti semak belukar, ya bagusnya seperti itu lagi dikondisikannya. Oh, bikin kayak gitu lagi? Iya. Kalau di beberapa lokasi misalnya juga ada yang bentuknya savana, cuma padang rumput ya. Padang rumput ya. Tanam-tanam kan gitu. Ya. Nah, ada revitalization, jadi meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pertanian, perikanan atau ekowisata di areal gambut itu. Ya. Kalau tadi perikan itu, maksudnya ini ikan-ikan, berarti ikan lebih ke ikan air tawar gitu ya? Iya. Atau di Papua itu daerah selatan tuh ada tuh, di daerah-daerah yang merupakan katakanlah seperti telaga-telaga di rawa. Itu banyak ikannya tuh, ada ikan mujair, gastor gitu kan. Nah, untuk pertanian ini memang dia khusus butuh treatment, butuh pengetahuan gitu. Misalnya di daerah Kaliki, di daerah kampung Kaliki di Merauke, Kabupaten Merauke itu mereka, saya pernah meninjau tuh, mereka ada buka lahan untuk pembangunan sawah di atas lahan gambut. Oh, karena dia punya cadangan air cukup banyak ya, berarti yang begitu. Iya, selain cadangan itu tapi juga untuk sebagai bagian dari upaya produktivitas masyarakat adat kan. Karena selama ini kita selalu dengar itu kan lahan gambut itu lahan yang tidak punya manfaat dibanding tanah biasa gitu kan. Kalau kita tanam sembarang kadang tidak tumbuh jadi tanaman sembarang. Berarti berarti apa yang misalnya perlu soal tadi bikin usaha tadi pertanian atau berarti tidak semua jenis tanaman juga ya untuk tumbuh di lahan-lahan gambut ya. Kadang butuh varietas tertentu yang bisa ditanam. Baik, tadi kita sudah bahas apa itu gambut, soal dia punya ancaman, soalnya fungsi, bagaimana kalau dampaknya rusak itu rusaknya gambut itu kepada secara di masyarakat setempat atau yang punya lahan gambut dan secara global. Mungkin ada hal yang lain kah yang mungkin kakak bisa share atau berbagi untuk kami bisa tahu tentang gambut itu sendiri?
Nah, sebenarnya masyarakat adat Papua dengan lahan gambut itu mereka sudah berinteraksi juga sudah lama kan, sama dengan masyarakat adat Papua dengan hutannya, termasuk daerah pesisir itu. Nah, artinya apa? Bahwa kemudian dalam konteks kearifan lokal, pengetahuan masyarakat itu sudah mampu mengelola lahan gambut dan juga menjaga kelestariannya, gitu kan. Dan itu dilakukan turun-temurun tanpa katakanlah merusak dengan fatal itu untuk lahan-lahan gambutnya. Karena lahan itu juga memberikan asas manfaat buat mereka. Mereka bisa berburu atau tadi misalnya bisa mendapatkan ikan dari telaga-telaga yang ada di lahan gambut dan lain sebagainya. Nah, yang kedua sebenarnya menjadi penting untuk kita semua bahwa walaupun kita tidak cukup paham soal gambut, tapi dia mempunyai peran juga yang sangat penting dalam kaitan dengan perubahan iklim. Sama halnya seperti hutan gitu. Jadi ini gambut Papua belum sepenuhnya rusak atau katakanlah gambut di Papua ini tidak begitu masif kerusakannya, sehingga diharapkan semua pihak maupun semua pihak misalnya pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten itu bisa menjaga dan melindungi lahan gambut gitu. Kalaupun ada konsesi-konsesi di atas lahan gambut itu perlu diawasi dengan apa namanya secara teratur ya, supaya kemudian tidak terjadi kerusakan yang masif atau berlebihan yang tidak diketahui oleh semua pihak gitu. Nah, pelindungan gambut ini menjadi penting untuk Papua dan Papua Barat. Karena kalau lahan gambut di katakan Sumatera, Kalimantan juga sudah mulai berkurang ya. Hancur, rusak. Rusak. Mengalami kerusakan kan, degradasi itu. Nah, di Papua ini mumpung dia masih belum begitu besar, sepatutnya diupayakan untuk langkah-langkah perlindungan. Yang tentu saja melibatkan pemerintah, misalnya pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, tokoh agama, tokoh adat, CSO, mahasiswa, akademisi, dan lain sebagainya. Kalau saya soal merawat, menjaga dengan berbagai pihak. Tadi masyarakat punya kearifan lokal. Saya ingin tahu apakah kakak juga bisa berbagi soal misalnya di pemerintah mereka apakah ada peraturan atau apapun itu atau kebijakan atau apapun itu yang memang melindungi atau menjaga lahan gambut ataukah ada kakak punya pengalaman sendiri apakah kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat setempat itu pemerintah dong pakai tidak untuk merawat atau menjaga lahan gambut itu sendiri? Sebenarnya kalau kaitan dengan aturan banyak ya, bahkan juga berubah-berubah terus itu kan, karena biasalah ada penyesuaian soal kebijakan. Tapi kalau nanti ada teman-teman yang bicara soal peraturan itu. Nah, kaitan dengan pengalaman di lapangan, masyarakat adat dan kearifannya itu sebenarnya masyarakat misalnya gini, ada program yang pernah kami monitoring tahun 2019. Ya. Nah, itu yang kemudian program itu ternyata menurut masyarakat tidak tepat, masyarakat tempat ya, di kampung di daerah Kabupaten Merauke. Jadi ada katakanlah program untuk penanaman pohon sagu, gitu. Hanya menurut masyarakat masa bertanamnya itu waktunya kurang tepat. Karena situasinya lagi kering sekali kan gitu, lagi panas terik kering sekali, jadi ya tinggi muka airnya lagi turun di gambut. Apa yang terjadi ya kemudian kebanyakan anakan dari pohon sagu itu ya mati. Iya benar. Karena sagu juga hampir mirip dengan kelapa sawit itu butuh air yang banyak. Benar. Nah itu juga, jadi kaitan dengan itu kemudian masyarakat masukan dan pendapatnya tidak diakomodir. Nah sama tadi, sepatutnya juga kemudian program-program pemerintah yang berkaitan dengan
revitalisasi tadi yang melibatkan masyarakat adat itu juga mendapatkan perlu mendapatkan pertimbangan atau masukan juga sebelum menjalankan programnya dari masyarakat adat. Karena orang yang tahu dong daerah kan, dong tahu dong tempat itu. Siap. Tidak bisa kita datang sesuatu belum atau kerjakan ternyata tidak cocok atau tidak tepat. Nanti bikin masyarakat juga tidak mau tidak mau melaksanakan kebijakan itu. Nanti program itu tentu baku menyalahkan toh. Ya, benar. Saya lupa menjelaskan satu sebenarnya. Saya silakan. Antara lahan gambut satu dan gambut yang lain itu bukan antara, tapi kemudian kalau dipisahkan oleh kali, itu yang disebut namanya Kesatuan Hidrologis Gambut, KHG. Itu masih dalam itu sebutan untuk itu bagian dari gambutnya ada di dua misalnya perbatasan. Ada kali, terus di tengahnya kiri kanan itu ada lahan gambut. Nah, itu namanya Kesatuan Hidrologis Gambut. Yang terpisah antara kali dan itu ya kan. Yeah. Nah, di Papua itu ada beberapa KHG. Misalnya di Merauke itu ada KHG Bian dan Kumbe. Sungai Bian dan Sungai Kumbe itu. Bian ya. Karena ada lahan gambutnya di situ. Kalau di daerah macam di daerah Mapi Agas terada ya? Ada juga ya macam tadi yang di daerah selatan ya, daerah Merauke, Bovendigul, Mapi, Asmat. Itu ada area gambut. Walaupun sebenarnya tidak semua rawa itu gambut. Oke. Gitu. Siap. Berarti penting ini tidak semua rawa gambut. Iya. Kadang kan kita yang awam ini kan sudah ini lahan gambut, padahal secara ininya tidak ini ya. Iya. Baik, kakak saya pikir beberapa informasi yang kakak sudah sampaikan kepada kami semua, khususnya juga saya sendiri yang masih sangat awam tentang lahan gambut ini. Dulu belajar, tapi ini maksudnya apa, saya juga tidak paham baik. Tapi terima kasih kakak sudah bisa berbagi soal beberapa hal yang sangat penting. Yang terpenting untuk kita masyarakat adalah sudah sama-sama merawat atau menjaga lahan gambut demi bahasanya bahasa kerennya itu demi kebaikan atau demi keutuhan semua toh, baik kita manusia maupun alam secara umumnya. Baik kakak, mungkin begitu saja dulu kak, atau ada hal yang mau kakak sampaikan lagi? Sebenarnya tadi ada beberapa yang kaitan dengan situasi tadi. Ya, kami berharap sebenarnya perusahaan gambut di Papua itu kan belum begitu besar, jadi memang harus ada upaya perlindungan yang maksimal kan, yang tadi melibatkan semua pihak itu. Lalu juga pemerintah harus secara optimal melakukan edukasi dan sosialisasi tentang lahan gambut maupun yang kaitan dengan katakanlah pengelolaan lahan gambut itu, termasuk strategi 3R gitu. Lalu semua pihak diharapkan mendorong kampanye soal pentingnya ekosistem gambut. Ekosistem gambut ya? Iya. Siap. Nah itu dia, itu yang kemudian kami berharap bahwa semua pihak akan peduli lagi mengenai persoalan gambut di Papua dan di umumnya di tanah Papua. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman semuanya ya, pemirsa semuanya. Mungkin sekitar 20-30 menit kita sudah bicara tentang gambut bersama dengan Kakak Wirya yang juga secara pengetahuan dan punya pengalaman, mereka ini bergerak ke pemantau gambut khususnya di tanah Papua. Jadi kita sudah dengar bersama soal fungsi, soal ancaman, soal dampaknya kalau rusak. Harapan besar seperti yang Kakak Wirya tadi sampaikan bahwa semua sama-sama baik pemerintah
maupun kita yang masyarakat atau pemerhati gambut, tong sama-sama menjaga dan merawat gambut itu sendiri untuk kebaikan kita bersama. Baik, terima kasih Kakak Wirya. Terima kasih buat tong semua. Selamat siang. Pak.